Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, usul fikih. Sehingga dengan materi yang pertama ini berarti kita sudah memasuki materi yang inti. Dalam artian sudah bisa masuk ke dalam bagian dari yang akan diujikan dalam UTS. Ya, jadi mulai hari ini kita memasuki materi-materi yang nantinya juga menjadi bagian dari soal-soal yang disebutkan atau dimunculkan dalam UTS. Nah, materi yang pertama ini masih mengawali kaitannya dengan mata kuliah usul fikih. Dalam artian kita belajar usul fikih selama 1 semester ini tentunya diawali dengan memperkenalkan apa itu usul fikih. Ya. Jadi ibaratnya istilah itu kan ada tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu apa yang kemudian menjadi pengertian dari usul fikih itu, ruang lingkupnya apa, objek dan tujuannya untuk dipelajari itu apa, serta nanti ada perbedaan kaitannya dengan ada istilah syariat, ada fikih, juga ada istilah usul fikih. Nah, disinilah kita akan membahas kaitannya dengan pengenalan usul fikih sehingga kita bisa mantap ya ketika mengawali perkuliahan usul fikih ini, bahwasanya kita kuliah usul fikih bukan kemudian tanpa tujuan, bukan kemudian hanya sekedar mendengarkan ilmu saja, tetapi ada beberapa proses-proses yang harus dilalui dan nantinya setelah mendapatkan materi usul fikih diharapkan mahasiswa juga mampu untuk arah berikutnya adalah memahami tentang bagaimana fungsi dari usul fikih itu dalam kajian hukum Islam tentunya khususnya. Ya. Jadi kita mengawali kaitannya dengan perkuliahan ini, pertama kaitannya dengan pengertian, ya, pengertian dari usul fikih itu sendiri. Jadi usul fikih itu kan berasal dari 2 kata, ya. Ada usul, ya. Usul itu artinya pokok, ya. Ada kemudian fikih. Jadi kalau secara kata itu usul fikih adalah merupakan pokok, dasar atau pondasi, kemudian fikih itu arti secara bahasanya adalah pemahaman yang mendalam, sehingga kalau digabungkan secara bahasa ini, usul fikih adalah dasar atau pokok yang digunakan dalam memahami sesuatu secara mendalam. Itu berarti secara bahasa pengertian usul fikih seperti itu. Sedangkan fikih menurut istilah, ya, fikih sendiri menurut istilahnya itu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis, hukum amali, ya, hukum yang penetapannya itu melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci dalam nas Al-Quran maupun sunnah atau hadis. Sehingga dengan demikian usul fikih itu berarti memahami secara mendasar, ya, atau ilmu yang kaitannya dengan dasar atau pokok untuk memahami hukum-hukum praktis yang sudah ditetapkan secara terperinci melalui dalil yang terperinci dari nas Quran maupun sunnah. Itu pengertian usul fikih. Kalau kita tarik pengertian usul fikih dari beberapa tokoh, ya, ada beberapa tokoh yang kemudian mendefinisikan usul fikih. Di antaranya misalkan Syekh Hudoribik mengartikan usul fikih itu sebagai kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut dapat digali, dapat diistimbatkan. Istimbat itu digali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil tertentu. Jadi isinya itu mata kuliah usul fikih itu isinya menurut Hudoribik ini adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu
hukum-hukum syarak akan digali melalui dalil-dalilnya yang terperinci tentunya. Kemudian menurut Al-Amidi, usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arah dilalahnya atas hukum-hukum syariat serta tata cara pengambilan hukumnya dari dalil ijmali bukan dalil tafsili. Itu menurut Al-Amidi. Kemudian menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai media atau sarana untuk memperoleh hukum-hukum syarak mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abu Zahro, usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berhak untuk menggali hukum dari aturan syarak, yaitu Quran hadis. Yang berhak itu adalah mujtahid. Dengan cara menunjukkan atau menjelaskan pada mujtahid tentang cara, tentang jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum-hukum dari nas. Sehingga orang yang akan menggali hukum itu dari nas, itu ada caranya, metodenya. Nah, metode diberitahukan kepada mujtahid itu metodenya, para mujtahid mengambil metodenya itu dari ilmu usul fikih. Ya. Jadi usul fikih sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak. Contoh gini, di dalam Al-Quran itu, kait aturan tentang sholat misalkan, itu hanya disebutkan aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat. Itu enggak disebutkan dirikanlah sholat itu wajib ataukah sunnah, ataukah cuma boleh, atau bagaimana. Nah, maka tidak dipahami ini, karena sifatnya global dan hanya sebuah ungkapan seperti itu. Sehingga dengan usul fikih, para mujtahid kemudian mengerahkan semua kemampuannya dengan metode yang ada di ilmu usul fikih, yang akhirnya diproses menghasilkan hukum syariat, yaitu sholat 5 waktu, misalkan ditentukan sebagai sesuatu yang wajib. Ya, padahal Qur'annya nggak mengatakan wajib, itu nggak mengatakan seperti itu. Ya, tapi kemudian digali yang pada akhirnya dimunculkanlah hukum wajib. Nah, metode untuk menggalinya itu berasal dari ilmu usul fikih. Nah, sehingga kita dapat tergambarkan bagaimana usul fikih itu menjadi mata kuliah yang cukup penting di dalam kajian hukum Islam. Sementara itu objek kajian yang ada di dalam usul fikih itu apa saja yang akan dikaji. Wahba Az-Zuhaili mengatakan yang menjadi objek kajian usul fikih adalah mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan untuk menggali syariat. Ada yang disepakati secara nas, yaitu Quran dan hadis, ada yang selain nas disepakati, yaitu ijma' qiyas, dan ada yang diperselisihkan. Misalkan istihsan, maslahah mursalah, uraf, istishab, ya, syara' umang qoblana, dan begitu seterusnya, yang kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang masih belum disepakati atau masih ada perselisihan para ulama. Itu. Tapi itu dijadikan sebagai diantaranya hujah atau dalil dalam hukum. Ya, itu dijelaskan di dalam kajian usul fikih. Kemudian yang kedua, objek kajiannya mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan. Nah, dianggap bertentangan itu misalkan ayat satu dengan ayat berikutnya kok seakan-akan itu berbeda pandangan, ya, berbeda kaitannya dengan hukumnya itu kok berbeda. Yang satu mengatakan A, yang satunya lagi mengatakan B, padahal pembicaraannya sama, tetapi kok berbeda, ya, titik tekannya. Maka bagaimana itu? Nah, ini usul fikih juga mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan. Ada juga Quran dengan hadis bertentangan, misalnya gitu, ya. Maka usul fikih, ya, kita mengkaji usul fikih, maka diantaranya kita bisa mengkompromikan
ada juga mentarjih al-adilah, ada juga menasakh hukum, ya. Ada juga tasakut ad-dalail, ya. Jadi adalah digugurkan salah satunya atau bahkan dua-duanya yang bertentangan. Ini juga dijelaskan di dalam kajian usul fikih. Kemudian pembahasan tentang ijtihad, ya, tentang ijtihad, syarat-syaratnya bagaimana, sifat-sifat orang yang akan melakukan ijtihad itu bagaimana, atau mujtahidnya itu syarat-syaratnya apa saja, ya. Apakah harus ada kekhususan keilmuan yang harus dipenuhi sehingga orang itu berhak untuk berijtihad. Nah, ini juga dikaji di dalam usul fikih. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang hukum syar'i, nas dan ijma' yang meliputi syarat dan macam-macamnya, ya, yang bersifat tuntutan untuk berbuat, meninggalkan suatu perbuatan, ya, memilih untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani, dan begitu seterusnya. Ini yang kemudian muncul ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum haram. Inilah yang kemudian keluarnya hukum-hukum itu dikaji di dalam usul fikih, ya. Itu. Jadi kaitannya dengan beberapa hal yang hukum-hukum syar'i, ya, pembahasan tentang hukum syar'i itu dijelaskan dalam usul fikih. Beda kalau yang fikih. Kalau yang fikih itu praktek, ya. Dari hukum yang sudah wajib, maka wajib untuk dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya fikih, aturan fikih. Tetapi untuk mengetahui apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu mubah, apakah itu haram, itu melalui kajian usul fikih. Kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara yang menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum, menggali hukum dari dalil-dalilnya. Ada beberapa kaidah, konsep-konsep atau teori-teori yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai alat dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang utama, tentunya Quran dan hadis. Nah, ini beberapa hal yang dikaji di dalam usul fikih. Hanya saja, ya, kajian-kajian yang diantara yang sebutkan ini itu cukup luas sekali pembahasannya. Kalau kitab itu bisa 3 jilid, ya. Kalau kitab kuning bisa 3 jilid ini. Nah, maka yang dalam kita mata kuliah usul fikih ini, sementara kita hanya 14 pertemuan, ya, satu pertemuannya juga sudah dijadikan sebagai kontrak belajar, maka 13 pertemuan normalnya itu tidak sanggup untuk mengkaji seluruh objek kajian usul fikih. Oleh karena itu, usul fikih itu mestinya ada 2. Ada usul fikih 1, ada usul fikih 2. Hanya saja di FEBI tidak mendapatkan mata kuliah usul fikih 2. Ya, hanya usul fikih 1. Oleh karena itu, materi-materi kajian usul fikihnya tidak semua yang objek kajian yang saya sebutkan di PPT ini tidak semua dikaji di dalam mata kuliah usul fikih yang ini, ya, yang kita kaji atau mata kuliah ini. Karena mestinya ada usul fikih. Bahkan kalau diperinci lagi, bisa jadi ada usul fikih 1 sampai 10 bisa jadi. Karena pembahasan yang sangat luas, yang sangat banyak, ya, sehingga mengakibatkan mestinya pembahasannya lebih lama, lebih luas lagi. Bahkan bisa bertahun-tahun, ya, bahkan bisa 3 tahun itu mengkaji hanya usul fikih saja itu. Ya, tapi karena kita hanya dibatasi oleh pertemuan kita yang hanya 14 pertemuan itu, maka tidak semua objek kajian fikih, usul fikih untuk dikaji dalam mata kuliah ini. Apalagi PEBI tidak mengadakan mata kuliah usul fikih 2. Kalau di syariah ada. Ya, kalau syariah ada usul fikih 2. Sehingga hampir objek-objek kajian walaupun hanya singkat, ya, itu bisa dikaji secara keseluruhan. Ya, sehingga yang ada pada mata kuliah ini, objek kajiannya pertama tentang mengkaji sumber hukum Islam, itu ada, ya. Terus kemudian yang kedua mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, itu tidak ada dalam mata kuliah ini. Itu ada di mata kuliah usul fikih 2, ya. Kemudian pembahasan ijtihad ada di mata kuliah ini, ya, yang sekarang ini. Nanti kita kemarin kan kita bagi sudah
ada beberapa materi dan per kelompok juga sudah dibagikan materi-materinya, apa saja materinya, itu sudah. Kemudian pembahasan tentang hukum syar'i itu juga dikaji di usul fikih yang kita ini. Ya. Kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah kita tidak mendapatkan tentang itu. Berarti dari 5 objek kajian ini, 3 diantaranya itu kita kaji di dalam materi usul fikih kita. Ya walaupun tidak begitu sempurna ya, karena kita hanya 14 pertemuan. Ya. Mestinya mengkaji kitabnya dan itu lebih luas dan objek kajian kaitannya dengan contoh-contohnya itu mah bisa luas sekali gitu. Sehingga setidaknya kita mendapatkan 3 dari 5 objek kajian usul fikih di mata kuliah yang sekarang ini. Kemudian kaitannya dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup kajiannya menurut Abdul Wahab Kholaf ya, itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili ya, yaitu sumber hukum Islam, kemudian mencari jalan keluar, hampir sama ya dengan yang tadi di dalam disebutkannya. Kita lanjutkan pada yang selanjutnya. Yang selanjutnya kaitannya dengan tujuan dari kita mempelajari mata kuliah usul fikih ini untuk apa sih? Ya, dan mahasiswa harus tahu ya, karena di antara pentingnya sesuatu itu kan harus ada tujuannya. Kita kuliah tujuannya apa? Kita melakukan sesuatu tujuannya apa? Kita mendapatkan mata kuliah ini, belajar usul fikih ini tujuannya apa sih? Terus kemudian fungsi dari usul fikih itu apa sih? Nah, secara umum tujuan usul fikih adalah untuk mengetahui dalil-dalil penetapan hukum syarak, ya, yang tentunya akan dijadikan bagian dari perbuatan-perbuatan mukalaf. Misalkan ada hukum wajib, hukum haram, mubah, sah, atau tidaknya sesuatu perbuatan itu dikaji di dalam kajian usul fikih. Setelah hukum itu muncul, maka kemudian dikaji hasilnya itu akan menjadi fikih. Nah, ibaratnya masakan, usul fikih itu adalah bahan-bahan kemudian diproses sedemikian rupa menjadi masakan yang siap saji. Nah, masakan yang siap saji itulah namanya fikih. Jadi fikih itu barang yang sudah jadi sehingga kita tinggal konsumsi saja. Kita tinggal memakannya kalau itu makanan ya. Jadi ibaratnya usul fikih itu adalah bahan-bahan yang akan diolah, dimasak dengan sedemikian rupa yang akhirnya menjadi sebuah makanan yang siap saji. Nah, makanan yang siap saji itulah fikih. Kita sholat, kita zakat, kita puasa itu semuanya sudah ada di fikih. Nah, itu dari mana fikihnya? Dari Al-Qur'an, hadis. Loh, Al-Qur'an hadis kan tidak ada. Itu dari ijtihad para mujtahid yang dengan menggunakan metode-metode yang dijelaskan dalam ilmu ushul fikih, kemudian diproses untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah ataupun hadis, yang kemudian hasilnya atau proses dari olahan itu akan menghasilkan namanya fikih. Dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil. Kita dalam menjalankan agama, semua bahasa agama itu harus ada dalil. Ya. Apapun itu harus, kalau berbahasa agama Islam, harus punya dalil yang mendasarinya. Kalau tidak ada dalil, nggak bisa. Nah, cuma nanti dalil itu kan ada yang berdasarkan nas, wahyu. Ya, Quran hadis ini wahyu. Ada juga yang selain wahyu. Ya, ada ijma, ada qiyas, itu yang disepakati. Ada yang masih belum disepakati, masih ada perselisihan para ulama. Misalkan istihsan, istishab, maslahah mursalah, uraf, ya, sadu dzari'ah, syara umang qoblana, qaulu sahabi. Nah, itu diantara beberapa hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi dijadikan sebagai sumber atau dalil hukum, sehingga bisa mendasari apa yang kita lakukan secara agama. Itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Dan usul fikih lah ilmu yang mengkaji tentang mengetahui dasar-dasar dalam berdalil itu. Dengan usul fikih juga kita dapat mencari cara berdalil yang benar, ya, tidak serampangan.
Ya. Kemudian ketika pada zaman sekarang timbul masalah-masalah yang baru yang pada zaman Nabi belum disebutkan, ya, pada saat itu Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah mengatakan sesuatu tentang itu kan sesuatu itu kan banyak sekali nih hal-hal yang baru yang muncul pada saat-saat ini. Itu bagaimana caranya? Usul fikih lah yang akan membahas kaitannya dengan masalah itu dengan menggali beristimbat hukum dari Al-Quran. Contoh misalkan pil koplo, nah gitu ya. Kita tahu apa tidak sih hukumnya pil koplo itu? Nah, pil koplo itu kan kalau kita cari di Quran nggak ada, ya. Kita cari di hadis tidak ada. Nah, terus hukumnya bagaimana? Maka para ulama bisa menggunakan metode yang ada dalam usul fikih, misalkan metode kias, ya. Kias akan dijadikan sebagai metode dalam menggali hukum pil koplo yang bersandar pada Al-Quran. Al-Quran yang ada yaitu khomer. Nah, sehingga dikiaskanlah pada khomer yang memang itu ada dalam nas Al-Quran. Kemudian dalam usul fikih kita akan mempelajari ya, akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa. Syarat-syaratnya dalam berfatwa serta adabnya orang yang berfatwa. Sehingga fatwa yang bisa diberikan itu sesuai dengan keadaan dari orang yang membutuhkan fatwa itu ya, atau lembaga yang memang kredibel ya, dalam mengeluarkan fatwa itu. Kemudian dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama. Kita tahu bahwasanya para ulama itu kan berbeda pendapat, ya. Ada pendapat A, ada pendapat B dari masing-masing mazhab, ya. Misalkan gini, Imam Syafi'i, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram punya wudhu bersentuhan kulit batal wudhunya. Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, bersentuhan kulitnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal. Tetapi Imam Abu Hanifah itu memutuskan tidak batal wudhunya, walaupun bukan mahram, walaupun orang lain, tidak batal wudhunya. Nah, ini kan perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah atau kelompok dari mazhab Syafi'i mengatakan itu batal, menurut kelompok yang mazhab Hanafi tidak batal. Gimana kok bisa-bisanya ada seperti itu? Nah, dari usul fikih ini kita akan mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga kalau kita tahu sebab-sebabnya kenapa kok ulama mengatakan seperti ini, kita akan semakin tahu alasan-alasan mereka dalam memutuskan sebuah hukum, sehingga perbedaan itu dapat dihindari kaitannya dengan saling mengejek, saling merendahkan, ya, saling menyombongkan pendapatnya sendiri. Ya, karena semua yang diikuti memiliki alasan dan sebab-sebab tertentu. Ya. Kemudian usul fikih dapat menjauhkan seorang dari fanatik buta. Ya. Kita tidak kemudian memaksakan pendapat mazhab Syafi'i, ya, karena bisa jadi kita malah pindah mazhab, ya, bisa jadi malah pindah mazhab. Contoh gini, zakat fitrah itu kalau menurut Imam Syafi'i yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok daerahnya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya itu kan beras, maka yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah beras. Menurut mazhab Syafi'i di Indonesia, ya, di Indonesia, karena makanan pokoknya adalah beras. Tetapi kok kenapa diganti dengan uang? Apakah boleh? Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh zakat fitrah dengan menggunakan uang, itu nggak boleh. Tetapi mazhab Hanafi boleh. Nah, kita menggunakan mazhab Hanafi yang membolehkan zakat menggunakan uang. Nah, itu. Ini diantaranya bahwa kita bisa suatu saat akan pindah mazhab yang karena sesuatu hal mazhab yang kita lakukan ini kesulitan untuk dilaksanakan sehingga harus berpindah mazhab yang lain. Kemudian usul fikih menjaga dari kebekuan agama Islam, ya, supaya agama ini tidak kolot hanya itu saja, tidak pernah berkembang. Padahal permasalahan-permasalahan baru muncul yang pada zaman Nabi tidak pernah terjadi, sehingga memang Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan sesuatu itu perlu ada solusi jawabannya. Usul fikih inilah kemudian memiliki fungsi untuk supaya agama Islam ini tidak kolot hanya ada yang zaman Nabi saja,
Sementara zaman-zaman yang kekinian, yang modern ini tidak tersentuh sama sekali, tidak bisa seperti itu. Maka usul fikih lah kemudian membuat bahwa agama Islam itu bisa terbuka sesuai dengan zamannya, beradaptasi dengan zamannya. Itu yang kemudian menjadi fungsi dari atau pembelajaran usul fikih ini. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan setelah fungsi ya, setelah kita mengetahui fungsi, kemudian tujuan. Disampaikan oleh Abdul Wahab Al-Khalaf ya, bahwa tujuan mempelajari usul fikih itu pertama untuk menerapkan kaidah atau teori pembahasan dalil-dalil secara terperinci dalam menghasilkan hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Kita terapkan kaidahnya, kemudian untuk menghasilkan hukum syariat tadi. Il-koplo hukumnya apa? Hukumnya jadi haram. Loh, mengeluarkan hukum haram itu enggak sembarangan, asal kemudian haram-haram gitu saja, tidak. Tetapi melalui kaidah atau melalui teori yang disampaikan melalui ilmu usul fikih yang kemudian untuk membahas dalil-dalil yang ada di dalam nas. Kemudian untuk mencari kebiasaan, paham, dan pengertian dari agama Islam. Kadang kita itu kan memahami Islam itu hanya mengikut-ikutan. Hanya kita sekedar melaksanakan gitu saja. Ya. Tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ya. Kita melakukan misalkan kaitannya dengan sholat, ya, syarat rukunnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita hanya melakukan dan tidak pernah kemudian mencari pemahaman lain. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Dari mana asalnya? Nah, dari usul fikih inilah kita akan belajar semakin terbiasa untuk mencari pemahaman dan pengertian agama Islam secara lengkap, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi juga kita mengetahui secara real, mulai dari akar bawahnya, sampai kemudian terbentuklah hukum seperti itu. Ya, itulah tujuan adanya usul fikih. Sehingga kita bisa terbiasa untuk senantiasa menganalisis, senantiasa mengkaji, gitu ya. Ada hukum seperti ini dikaji, coba kenapa kok bisa seperti itu, ya. Kalau dulu kan ada keputusan MUI kaitannya dengan apa itu game PUBG, ya, game tembak-tembakan itu haram, itu menurut fatwa MUI itu haram memainkan game PUBG. Dulu juga ada apa itu Pokemon Go, Pokemon, ya, itu juga haram, dan begitu seterusnya. Itu kenapa kok bisa seperti itu, ya, kita kaji. Ya. Dan kemudian hanya mengikuti fatwanya saja, tetapi tidak pernah mengetahui kok bisa ya, bisa haram itu kenapa ya, nah gitu. Nah itulah kajian usul fikih. Coba diteliti, ditelusuri dari mana itu asalnya kemudian muncul keputusan haram itu. Nah itu namanya menelusuri melalui usul fikih. Ya, kalau menjalankan fikih saja kita tidak pernah akan bertanya, kita tidak akan pernah menelusuri sejauh mana apa yang kita lakukan itu dasarnya dari mana, terus kemudian prosesnya bagaimana, dan begitu seterusnya. Kemudian tujuannya juga untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah kaum muslimin harus bertafakuh, memperdalam pengetahuannya dalam hukum agama, ya, baik akidah, akhlak, maupun dalam bidang ibadah maupun muamalah. Ini merupakan tujuan dari mempelajari usul fikih. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran usul fikih yang akan dicapai dalam mata kuliah kita ini, ya, setidaknya ada 3 yang akan menjadi titik tekan kita untuk mencapai apa sih yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Ya, jangan sampai kemudian mahasiswa tidak tahu sumber hukum Islam itu apa. Ya. Kalau dalam usul fikih nanti akan ada tidak hanya Quran dan hadis, tapi ada sumber-sumber lain yang bukan wahyu. Ya, kayak ijma, qiyas, maslahah mursalah, ya, istihsan, dan begitu seterusnya nanti akan dikaji di dalam usul fikih. Jadi tidak hanya sekedar Quran dan hadis, ya, tapi lebih pada memahami sumber-sumber Islam secara menyeluruh. Apakah itu yang berdasarkan wahyu ataukah yang tidak berdasarkan wahyu. Kemudian selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan berbagai metode perumusan dan penggalian istimbat hukum. Ada beberapa metode dalam merumuskan atau menggali hukum Islam itu bagaimana metodenya. Ada beberapa metode
yang kemudian nanti mahasiswa dapat menjelaskan metode-metode itu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan metode istinbat hukum dalam menyelesaikan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan kita sudah menjadi mahasiswa, ya, kalian sudah menjadi mahasiswa, suatu saat kalian akan terjun ke masyarakat. Banyak problematika, permasalahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan jawaban dari kalian sebagai sarjana dari IAIN. IAIN itu kan berarti kan Institut Agama Islam yang mengkaji tentang keislaman. Masyarakat akan membutuhkan beberapa solusi, minta solusi kepada kalian. Nah, disinilah kemudian diantaranya agar supaya bisa mencari solusi yang terbaik dalam kaitan khususnya kaitannya dengan hukum Islam, ya, maka usul fikih ini, mata kuliah ini akan memberikan pencapaian mahasiswa dalam mencarikan solusi atau melakukan istinbat hukum dalam menyelesaikan problematika atau permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kaitannya dengan perbedaan usul fikih dengan fikih. Tadi saya sampaikan, usul fikih itu adalah ibaratnya bahan-bahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk masak, sekaligus memproses masakan-masakan itu yang pada akhirnya menjadi sebuah masakan yang siap saji. Nah, yang siap saji itulah fikih namanya. Jadi gini, kalau rangkaiannya, ada syariat. Syariat itu adalah sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu namanya syariat. Apapun itu bentuknya, apakah itu akidah, apakah itu hukum, ya, apakah itu akhlak, semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu namanya syariat. Kemudian khusus untuk yang hukum, ya, khusus untuk yang hukum akan dikaji, ya, dari dalil-dalil syariat yang ada di dalam Al-Quran kaitannya dengan hukum itu dikaji, yang kemudian dimasak, diolah sedemikian rupa yang menghasilkan sebuah masakan jadi yang tinggal santap bagi umat, ya. Sehingga umat kita ini kan sholat itu kan berdasarkan fikih jadinya, ya, berdasarkan fikih bukan berdasarkan Quran dan hadis, ya. Kenapa? Karena Quran itu tidak ada penjelasan tentang sholat apa sih, sholat zuhur, sholat asar itu nggak ada di Quran itu. Ada hadis, tapi tidak begitu rinci seperti halnya fikih. Sehingga fikih itu adalah hasil dari proses usul fikih yang kemudian melakukan pengolahan data, ya, pengolahan masak dari sumber Al-Quran, diolah, diproses sedemikian rupa menghasilkan fikih. Nah, itu perbedaannya. Jadi fikih adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh metode-metode yang ada di dalam usul fikih dalam menggali hukum di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang kemudian diproses melalui prosesnya itu melalui metode-metode yang ada di dalam ilmu usul fikih. Nah, proses itu kemudian akhirnya menjadikan atau membuat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan atau hasil dari proses itu. Hasil itulah yang namanya fikih. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya ada yang namanya syariat. Syariat sih gimana? Jadi perbedaannya dengan syariat bagaimana? Syariat dan fikih, pertama kita gini. Syariat itu segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya yang berupa sesuatu yang telah dibawa oleh Nabi. Nah, sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu bukan hanya hukum, tetapi keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, aturan-aturan dalam kehidupan itu semuanya dibawa oleh para nabi berdasarkan syariat, tuntunan dari syariat yang ada di dalam kitab suci dalam agama Islam yang berarti Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah apa yang ada di dalam Al-Quran, itu namanya syariat. Cuma syariat yang di dalam Al-Quran itu masih global, masih umum, perlu dikaji kembali. Contoh, poligami. Nah, gitu. Poligami itu di Al-Quran jelas loh, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ini kalau perempuan, kalau yang mahasiswi mengkaji poligami, pasti nggak setuju. Nah, gitu. Mana sih perempuan yang mau diduakan, ya gitu kan bahasanya kayak gitu. Nah, di poligami. Terus gimana itu? Tapi kan ada di Al-Qur'annya. Al-Quran itu kan syariat. Kita mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Nikah
lebih daripada 1, 2, 3, 4 itu gimana itu? Bahkan Kanjeng Nabi pun mempraktekkan, ya. Nabi nikah dengan beberapa istri. Nah, itu kan menikahi beberapa istri. Nah, terus gimana itu? Nah, maka dikajilah melalui fikih. Sehingga fikih itu adalah ibaratnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nanti habis ini kita akan kehabisan waktu ya. Nanti masuk ke Zoom yang kedua, nanti kalian bisa menanggapi materi yang telah saya sampaikan pada Zoom yang pertama ini. Ya. Jadi sedikit terakhir saya sampaikan bahwa fikih itu adalah juknis, juklak, dan juknis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kita melakukan ibadah yang berasal dari nas utama Quran dan hadis yang digali melalui metode-metode usul fikih yang kemudian hasil dari proses metode-metode yang digunakan itu kemudian menghasilkan keputusan hukum yang namanya fikih. Fikih itulah yang kemudian menjadi konsumsi kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah itu. Jadi nanti setelah ini